posisinya mohon maaf orang tidak punya, orang miskin, itu masalah, itu kejadian masalah itu. Saya aduh, makan aja susah, gua ini mau apa ini, aduh. Itu terjadi di Saung Langit itu. Iya, nah itu paradigma yang demikian. Tadi kan udah Itu proses masalah pembelajaran kan? Itu proses pembelajaran semesta gitu. Nah kalau dalam bab tadi, dalam tanda kutip lah, miskin lah, mohon maaf ya bahasanya, yang kurang ini nggak bisa, ini jangankan ngerokok bungkusan lah, kadang ketengan gitu loh. Akhirnya mindset, wah ini masalah nih buat gua. Nah akhirnya menyelesaikan itu gimana nih? Saung Langit TV, Jelegar, jeleger, jelegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu kembali bersama saya BJ dan Kang Izin. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Gus Ayub. Beliau ini salah satu sahabat Saung Langit yang sangat pergerakannya sangat luar biasa untuk kalangan generasi muda. Nah, nanti kita bisa berbincang dengan beliau tentang apa yang digeluti beliau selama ini dan apa yang menjadi visi misi beliau. Dan tidak asing lagi bersama sahabat kita Kang Bana yang selalu eksis dan selalu tegas menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol dari kami. saya bisa jawabnya yang konyol-konyol. Jadi ini ajangnya ajang bebas, Kang Yum. Ya, jadi nanti jangan kaget dengan pertanyaan-pertanyaan, terutama co-host saya ini. Ini pertanyaan-pertanyaan co-host saya nih, pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar logika manusia pada umumnya gitu. Nah, jadi kira-kira saya akan tanya ke Gus Ayub dulu nih. Gus Ayub, pripun kabarnya, sehat? Alhamdulillah, pangestu. Mungkin. Aja saya. Gimana Gus sekarang itu sedang eksis melakukan apa sekarang? Iya. Kalau bicara sekarang ya mungkin dinamika kehidupan itu saya lebih suka ke istilah pengangguran saja. Pengangguran. Ya. Pengangguran banyak acara. Lagi fokus nganggur. Ya, fokus nganggur Fokus karena nganggur. pengangguran itu setelah diistiqomahi ternyata banyak menghasilkan ilmu berkah juga. Itu hal yang luar biasa. Jadi mental saya mental nganggur sebetulnya. Oh, gitu. Ya, karena sudah terlanjur terprogram oleh orang tua dan mbah sepuh bahwa ada bahasa le sikil mukui duduk sikil kerja tapi sikil sila. Jadi bukan kaki untuk kerja sebetulnya, kaki untuk sila. Jadi semakin banyak kamu bersila dimanapun yang bermanfaat, itu insya Allah akan menimbulkan berkah-berkah yang min khaitul ikhlas. Masya Allah. Iya. Seperti sekarang di Saung Langit bersila Ya sekarang. akhirnya saya istiqomahi. Saya istiqomahi kan bahwa saya serius tentang nganggur itu, saya serius. Sehingga dari nganggur itu banyak bertemu ya dengan variabel-variabel kehidupan. Dan ternyata ada hal yang menarik dari selama ini saya menganggur di bidang teknis dan mekanis gitu ya. Cuma secara strategis pikiran itu ya, pikiran tidak bisa kita stop secara manusiawi. Betul. Itu terus bekerja secara alami dengan perintah ilahi yang otomatis. Jadi pikiran itu saya terus coba untuk temukan banyak hal, mengingat petunjuk arahan dari tekstual kami dalam arti di Islam juga kan sangat ditegaskan bahwa afala tatafakkarun itu begitu dipantek untuk menjadi akhir kalimat dalam terjemahan Al-Quran. Berpikirlah dan berpikirlah itu Allah selalu serius kepada konteks pikiran untuk terarahkan sampai ke visudi atau tercerah. Jadi pengangguran ini bagi saya adalah dalam makna hakikatnya. Dalam konteks jasad, ya namanya manusia itu bergerak.
Betul. bergerak melakukan aktivitas yang minimal standarnya itu baik kalau belum bisa benar. Itu ya. Rumusnya. Kang, bener. Rumusnya pripun nih kok? Rumusnya jadi gini. Rumus pengangguran yang efektif tuh seperti apa? Jadi ada pemahaman. Senang di bab pengangguran. Ya kalau teman-teman yang konservatif dalam memahami agama itu kan ada bahasa dengan istilah-istilah besar, dengan istilah surga, dengan istilah neraka, dengan istilah salah benar, dengan istilah kafir dan non muslim dan sebagainya. Itu ada dikotomi kemanusiaan yang harusnya tidak sampai terimplementasi dalam praktek perwujudan kehidupan. Sehingga ketika kita tidak bertemu dengan saudara sesama muslim, tidaknya kita ada ukhuwah basariyah. Islam itu memfasilitasi persaudaraan antar sesama manusia jika tidak bertemu seagama. Apalagi kita dengan orang yang seagama. Kita menggunakan dua fasilitas ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basariyah. Bahkan istihadnya Mbak Wahab kalau tidak salah, jangan dikoreksi. Ada ukhuwah waton. Persaudaraan sesama warga negara, satu manusia dan satu bangsa ini. Sehingga ini membuat dinamika kehidupan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengamalan yang mengalir ya, begitu saja dalam hidup. Itu saya tertarik kepada satu ilmu yang menurut saya ini masih jarang untuk digeluti oleh orang. Banyak secara mayoritas. Itu ilmu kehidupan kan? Oh, iya. Ilmu kehidupan itu Konteksnya seperti ilmu kehidupan apa? itu. Kehidupan. Nah, itu yang jadi masalah Kang Izin tuh. Tentang kehidupan. Dan termasuk tadi pikiran juga itu. Ya. Jadi itu hasil nganggur saya setidaknya menemukan point of view ilmu kehidupan. Dari ilmu kehidupan lah akhirnya saya belajar bahwa agama-agama yang ada di Indonesia dan bahkan dunia itu bermuara yang samudranya adalah kehidupan. Jadi tanpa kehidupan yang menjadi objek besar, itulah kita tidak bisa melaksanakan implementasi dari berbagai sudut pandang identitas kita secara agama, secara negara, dan secara keluarga, bahkan individu. Maka ruang terbesar dalam sebuah kajian keilmuan adalah kehidupan. Maka ilmu dituntut untuk sampai bermanfaat kepada kehidupan, manfaat yang memiliki tingkatan di atasnya harus sampai maslahat. Itu yang diwujudkan oleh banyak manusia sebetulnya. Tujuan besar dari semua manusia dimanapun, dari ujung timur sampai ujung barat, selatan, utara, adalah kemaslahatan dalam hidup. Walau secara subjektivitas itu ada versi-versi. Antar negara punya karakter-karakter khas. Antar daerah punya budaya-budaya yang khas. Untuk apa yang disepakati menurut kebaikannya, kebermanfaatannya, dan maslahat. Termasuk saya itu orang yang menolak adanya masalah. Jadi masalah itu bagi saya tidak ada. Jadi saya tidak beriman kepada masalah, saya jelas mengkafirkan diri kepada masalah. Ya, tapi saya sepakat dengan perkara ada, Pak. Tapi masalah tidak, karena ini dua istilah yang berbeda. Ya. Kenapa Kang Izin jadi? Itu kelihatannya. Kayaknya bingung. Atau gimana? Ada masalah dengan masalah tadi. Karena sering nganggur itu. Ya, jadi masalah itu harusnya sudah sampai di pikiran manusia. Kemudian jasad mempraktikkan solusi-solusi praktis dan teknisnya agar tidak menjadi kendala di bidang teknis. Itu karena keterlambatan pikiran. Pikiran tidak bisa mengembangkan, meluaskan wawasan sebagai support system, utama dengan isi ilmu pengetahuan, itu kurang mendukung data-data wawasan soal ilmu kehidupan. Banyak orang yang memiliki goals di ilmu bidang apa saja sampai ke tingkat ahli, tapi ketika kembali ke rumah dia dihadapkan oleh wajah permasalahan keluarga, sosial, ya, bahkan hubungan kemitraan. Ini terjadi banyak trouble. Masalah itu adalah wujud padatan yang bersifat terkadang solusinya harus material. Jadi berpikir saja kadang tidak cukup, sehingga masalah ini adalah jalan buntu bagi banyak kehidupan itu.
Sehingga ketika jalan buntu mentok, balik maning ini pikirannya gue puyeng dah. Iya. Bengel dan lain-lain. Jadi saya tidak mau hidup menurut iklan Paramek aja begini aja gitu loh. Ya, seharusnya seorang yang ahli di bidangnya ini bisa banyak mencerahkan situasi-situasi hidup di banyak ruang yang bukan bidangnya sekarang. Karena satu profesi saja, misalkan sebulan kita dapat gajian itu bisa untuk hidup secara materi 29 hari. Walaupun kemungkinan untuk kaya raya sedikit lah karena kita menerima uang sebulan sekali, tidak menerima uangnya 29 hari. Jadi kalau misalnya ngobrol sama masalah nih, Oke. apa yang mau jenengan katakan? Ada masalah di depan nih. Iya, saya bilang nggak ada masalah. Iya, bilang nggak ada masalah. Misal saya masalah nih, apa yang mau jenengan katakan? Ya. Karena pembahasan Kang Banda kemarin, masalah, gua punya Tuhan, gitu. Backingan pusat. Lebih ngeri. Jadi kalau jenengan kan itu- masalah tuh nggak ada, kalau Kang Banda masih ada. Tapi gua punya potong Tuhan. kompas. Langsung potong kompas backingan pusat. Sebenarnya sih 1-2 cuman beda. Beda apa tuh? Ya ini kan melemahkan masalah juga. Iya. Gua punya Tuhan. Kalau ini jangankan punya Tuhan, dong masalahnya nggak pernah ada katanya. Jadi masalah di hadapan saya itu masih goib. Oh gila. Sehingga untuk mendiagnosa kegoiban itu dengan alimul goib juga. Pikiran juga goib juga kan, yang nampak itu kepalanya. Gitu. Iya. Jadi sempat kemarin juga kan kalau lagi banyak masalah, gua mah pengennya ke diskotik gitu. Iya. Nah itu maksudnya yang dimaksud masalah di situ apa tuh? Maksudnya Yang banyak kan itu- orang kalau itu ada untuk masalah, meminimalisir ada main masalah. narkoba, main Oke. buat biar masalah cepet hilang. Iya, itu solusi yang ilusi menurut saya. Solusi yang Ya, ilusi. ya, solusi yang, Bohong. yang pragmatis, yang condongnya kepada suatu hal yang negatif. Bahwa masalah A itu ya formulasi obatnya harus A, bukan B, C, D. Kadang masalah itu harus ada solusi yang bukan ide, gagasan, atau pendapat. Kadang-kadang masalah itu harus selesai dengan duit, Pak. Ya. Kontak. Dengan duit seketika, masalah yang dipusingi sebulan atau 2 bulan kemarin itu bisa hilang. Tapi selagi belum ketemu duitnya untuk menyelesaikan sebuah masalah, masalah ini akan terus menjadi hantu di dalam pikirannya dan kehidupannya. Ini pada praktiknya, ya, sebenarnya banyak orang kerasukan itu bukan kepada kerasukan jin sebetulnya. Dan jenengan tadi sebelum kesini katanya ngisi di mana? MC UNU. Iya, nggak ngisi, cuma kita silaturahmi di Oh, UNU. Karena ada- kelak bisa- akhirnya itu jadi masalah nggak buat jenengan? Enggak. Pantesan main tinggal aja, bukan masalah. Ya makanya mohon maaf tadi kan jam 9:30 baru pada datang kemudian baru manggung ya saya bersikap. Iya. Bukan masalah itu terlambat itu bukan suatu permasalahan. Jadi ambil sikap itu bukan Ambil sebuah sikap. permasalahan. Beda ranah. Dan itu saya tidak peduli dengan like dislike dengan anggapan. Ini kalau begini saya jadi orang miskin juga siap kalau begini. Ini nggak ada masalah sih. Biasa miskin itu masalah kan soalnya kan. Yang terjadi kan gini Kang. Yang terjadi adalah kita mempermasalahkan suatu objek ya yang sebetulnya objek itu belum sepakat dengan kondisi selera dan kriteria kita. Sehingga kita mendislike suatu kehidupan dalam suatu ruang bertemunya suatu hal di perempatan hidup yang belum dislike nih. Saya belum dislike kepada kehidupan seperti ini. Dan itu dianggapnya masalah. Ya ini kan cara berpikir yang konyolisme menurut saya. Mendingan kita hidup di zaman kolonialisme daripada berpikir dalam konyolisme kan. Artinya apanya energi yang terbuang. Betul. Energi manusia itu besar dari dalam diri batin. Ya manusia itu wah dia kalau voltase watt listrik itu besar sekali. Nah ini habis oleh sektor-sektor yang partikular, yang material. Sedangkan energi imanen ya itu hanya ruang sisa-sisa saja. Daya spiritual itu juga disemangati atas azas pendapatan materi terkadang. Ya kita bertapa-bertapa, kita beribadah-ibadah. Kadang dorongannya adalah
transaksional Materi. untuk menghasilkan materi. Penghidupan. Nah. Itu bukan suatu kesalahan dan kebenaran. Ini sebuah urutan dan tingkatan saja dalam kronologis ibadah secara vertikal kepada Allah. Ini soal tingkatan. Nah, sementara kemurnian ibadah itu tidak menjadi sebuah pencapaian. Ya makanya saya sendiri lah kadang-kadang nih, kok lama sekali bertemu dengan doa saya itu ada. Doanya sudah 10 tahun yang lalu kok sekarang belum terwujud. Itu berarti ada kekotoran-kekotoran yang kita coba uapkan kepada Tuhan dan Tuhan tidak menerima secara sistemik. Ya, unsur-unsur yang ya gini, artinya kita itu kan sudah dijadikan sebagai manusia itu kan sudah. Maka manusia ini berkarir di hadapan Allah secara struktur. Itu ada tidak selesai hanya untuk dijadikan manusia. Allah memberikan informasi dalam sebuah tingkatan, Pak. Iya. Setelah jadi manusia kita diperintahkan menjadi Abdullah. Setelah menjadi Abdullah kita meneruskan karir iman kita, akhirnya ketemu dengan insan kamil. Setelah insan kamil ada aksan kamil. Ini kan menarik bahwa di hadapan Allah pun kita bisa berkarir secara hakiki dalam dimensi batin. Ya, walaupun Jadi jasadnya ya bukan hanya pengacara saja yang berkarir. Jadi Nah, konteks keimanan tauhidisme juga ada proses karirnya. Pengacara juga boleh jadi wali ya. boleh sah-sah saja. Ya itu. Tinggal kita mau milih nggak jadi wali. Ya, Siap miskin tidak. Jadi gara-gara saya pernah Bukan ngomong masalah. sama beliau. Ini kayaknya Kang Bana kali ini terselamatkan sama pertanyaan ente. Karena saya pernah ngomong sama beliau, yang namanya pengacara tuh nggak ada yang jadi wali. Ini nih. Tapi ya tinggal pilih karirnya aja mau jadi wali. Beres kan. Apa nih pertanyaannya dengan apa yang disampaikan tadi? Saya yakin susah jawab. Pertanyaannya susah. Enggak maksudnya akhir Bertanya bisa nggak? Bertanyanya bisa nggak? misalnya jenengan nggak ngerokok tuh masalah bukan Betul. pembuatan juga. Betul, karena merokok dan tidak merokok itu adalah sebuah tindakan dari azas situasi dan kondisi. Bahwa saya baca hukum fikih itu Oke. kalah sama sikon. Hmm. Saya harus berpihak kepada sikon. Kepada selera saya untuk terus merokok. Iya. Sikonnya saya di kereta misalkan. Iya. Bil hormat, walaupun saya tidak mentaati aturan kereta di semua hal. Tapi setidaknya ketika di kereta, saya mentaati dan menghormati aturan tidak boleh merokok itu. Dan saya harus mengalah. Sikoniku ya. Nah, maka grafik like kepada merokok itu harus tensinya segera diturunkan ketika kita mau naik kereta, sehingga kita tidak memiliki batin yang kontradiksi di dalam kereta, tidak mengeluh dan mengadu karena tidak bisa merokok dan lain-lain. Jadi menempatkan segala sesuatu itu ke porsinya ya. Porsinya Pada saat situasi dan kondisi tertentu itu. Betul. Jadi akhirnya dilarang ada area tidak merokok itu bukan masalah. Bukan masalah bagi saya secara pribadi. Karena Jadi- ketika saya memaksa merokok di suatu tempat yang tidak boleh merokok, jelas saya dipermasalahkan. Oleh otoritas yang lebih kuat di situ. Betul. Karena ketika saya ada di ruang manapun tetap sebagai tamu. Ya, tamu itu ada dua jenis yang Mbak saya jelaskan itu. Ada tamu yang mayit, ada tamu yang pengantin. Tamu yang mayit itu ya sami'na wa ta'atan sudah. Tidak boleh minta apa-apa, tidak boleh memilih apa-apa, datang ya sudah. Sedisuguhi apapun dimakan dan diminum. Tapi tamu yang pengantin itu ditunggu. Tamu yang pengantin itu diberikan akses kebebasan karena tamu yang dihormati. Itu contoh kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada sahabat-sahabat terbaik kita. Ketika datang silaturahmi, ini kita hormati sepenuhnya, bahkan kita bebaskan untuk memilih apa, minum yang seperti apa, makan jenis apa. Itu tamu yang jenis pengantin. Dan saya ketika naik kereta misalkan itu ya saya mengidentitaskan diri dalam alam pikir itu adalah tamu di kereta api yang sedang dilayani oleh kereta api. Mereka punya aturan, punya kurikulum adanya. Ya bil hormat wajib. Karena saya butuh juga kendaraan kereta api misalnya. Mungkin cara pikir saya. Jadi mindsetnya di sini yang harus dirubah tentang masalah itu Betul. sendiri. Jangan-jangan sebetulnya sumber masalahnya itu adalah diri kita sendiri. Ya, dan itu banyak kredit di pikiran. Ya, sehingga metabolisme pikiran ini menjadi tidak sehat secara ekosistem. Ruwet gitu loh. Bagaimana membedakan keinginan pikiran dan keinginan hati? Pengetahuan sebagai barometer, Ilmu tentunya. wawasan sebagai parameter, kemudian aspek perbuatan,
atau output apa itu setelah berbuat? Ada keluhan-aduhan, ada syukuran, atau ada kesabaran. Karena batin mayoritas diekspresikan dan itu representasi yang paling dalam manusia itu biasa. Dari isi-isi yang selalu diputarkan dan dilalu lintasi di dalam kebiasaan setiap hari. Jadi orang ada yang mulutnya itu isinya hanya aktivitas mulut. Ada yang mulutnya itu isinya adalah memang isi pikir. Jadi ini sangat berbeda kualitas ucapan itu. Maka kenapa kita pernah dan sering mendengar cerita alim ulama, al-wali, sekali maca bismillah bisa jalan di air. Ini karena level ucapannya berbeda, tingkatan kualitasnya. Kun fayakunnya. Kun fayakunnya berbeda. Satu kalimat, satu fatihah. Ini bisa membuat alam semesta itu sehingga dia mendukung dan menjadi support system terhadap maksud-maksud dan hajat-hajat sang wali, sang ulama. Ini menarik. Nah, bagaimana kita memperlakukan pikiran kita itu semestinya? Pikiran butuh pendidikan. Ya. Pendidikan di bidang tekstual ya kita bisa dengan mushaf Al-Quran, kita bisa dengan membaca kegiatan qiraah itu. Tingkatan kita itu minimal punya inisiatif membaca saja sudah bagus. Kalau iqra itu kan ada kata perintah, Pak. Jadi ada yang memerintahkan untuk membaca satu hal. Tapi kalau kita inisiatif nih buku pentak baca. Ini qiraah. Ini aktivitas membaca. Tapi saya memerintahkan anak, "Nah, bacakan ini." Saya perintah sih. Dan anak membaca itu iqra sifatnya. Ya, dan kita harus memiliki kecerdasan itu. Baik menemukan guru yang selalu memerintahkan untuk membaca sesuatu atau kita terpantik untuk selalu pandai membaca berbagai ayat-ayat qauliyah atau samkauniyah yang menjadi tajalli tanda-tanda yang jelas dari Allah itu. Kita belajar. Mungkin membaca menjadi tanda kutip dalam saya untuk digarisbawahi. Ini pendidikan pikiran yang paling sehat ketika dibiasakan. Itu menurut saya. Ini Kak. Monggo kopinya kayaknya Gabung lanjut lagi, harus Pak. kopi biar kecerdasan. Mantap. Soalnya gini, Monggo kopi. Kang. banyak orang-orang itu yang mau balik ke masalah nih Kang. Kang Bana sama Kang Ayub. Iya. Tadi kan masalah rokok bisa clear tuh. Oke. Kita masuk ke ruangan tanpa rokok, bebas rokok, akhirnya clear. Sekarang posisinya, mohon maaf, orang tidak punya, orang miskin, itu masalah, itu kejadian masalah itu. Saya aduh, makan aja susah, gua ini mau apa ini, aduh. Itu terjadi di Saung Langit itu. Iya, nah itu paradigma yang demikian. Tadi kan udah Itu proses masalah pembelajaran rokok. kan? Itu proses pembelajaran semesta gitu. Nah kalau dalam bab tadi, dalam tanda kutip lah, miskin lah, mohon maaf ya bahasanya, yang kurang ini nggak bisa, ini jangankan ngerokok bungkusan lah, kadang ketengan gitu loh. Akhirnya mindset, wah ini masalah nih buat gua. Nah akhirnya menyelesaikan itu gimana nih? Iya, jadi ada Biar kesadaran. biar semangat, walaupun miskin saya semangat. Ya. Jadi nyaleg misalnya, Betul. walaupun Memang tukang galon. ada kesadaran yang dimana secara proporsional kita harus menempatkan kesadaran itu sesuai dengan kondisinya. Bahwa Iya. hampir semua manusia miskin, saya berpikir secara universal. Ya. Fakir dan miskin secara universal, bukan secara kondisional perbedaan. Ya, saya fakir. Contoh, saya tidak punya istri dua, itu fakir. Ya. Ketiadaan. Mohon. Ya. Siap. Miskin itu suatu hal yang ketidakpunyaan secara mutlak gitu kan. Ya, saya bisa disebut fakir miskin di bidang poligami. Ini sebuah contoh saja bahwa kita miskin dalam hal apa saja itu punya sebetulnya. Cuma ketika kita tidak terjerat oleh kemiskinan itu, maka kita tidak cari-cari solusi orang-orang yang di luar untuk menjadi serempetan-serempetan kepada unsur kedualitasan istri gitu. Contoh, ya, saya sadar kondisi Kang bahwa saya miskin di bidang masna.
miskin. Saya fakiran, saya nerima kefakiran. Jadi bilangnya asal jangan sampai kufur. Kalau saya ya artinya cawe-cawe ke yang lain itu kan saya kufur berarti kan. Saya tidak bisa mengmanajemen kemiskinan saya di bidang makna. Ya karena masih cawe-cawe di luar gitu kan. Contoh itu. Bisa Ya. ada Bisa. Maka pikiran sebagai fasilitator utama dalam maintenance manusia ini ya perlu banyak pengembangan wawasan ya, salah satunya dengan diskusi wasilah silaturahmi dan asbabnya bisa dari maisha amaliyah dan ibadah bisa tersalurkan keadaan-keadaan pikiran yang terkadang dia punya masalah penuh cuma solusinya hanya 2,5%. Ini yang membuat domain pikirannya akhirnya terkungkung dan terjerat sehingga hidupnya terpenjara, tidak pernah bisa bebas dari sebuah kondisi yang dia pikirkan. Orang mohon maaf miskin secara harta dan benda, dia terjebak kepada kondisi ketidakadaan sehingga apapun dia adakan untuk menghasilkan apa yang menurutnya belum ada, sampai maling-maling, sampai korupsi-korupsi. Nah, itu gimana? Ini sebuah offset moral ketika dia tidak bisa memanajemen kefakiran dan kemiskinan. Ya misalkan, ya saya tadi jelas contohnya, ketika saya memaksakan kufur di bidang istri, saya cawe-cawe dengan perempuan lain di luar, itu kan kufur. Berarti saya tidak bisa. Saya hapusin semua lah. Saya menerima kemiskinan di bidang makna, Pak. Ya. Saya berarti nggak nerima kemiskinan di sini. Kufur antum. Nah, jadi sebetulnya mindset tentang fakir miskin itu bukan hanya di harta benda. Ternyata. Ya misalnya benda tuh gimana cara nyelesainnya gitu. Oh, ini yang bentuknya apa? Fisik berarti ya. Ada suatu kondisi di mana kesesatan berpikir saya itu sampai kepada duit itu bukan rezeki. Duit itu termasuk dalam alat dan benda yang diciptakan oleh manusia. Tuhan nggak menciptakan dunia dan benda. Lah kitab manapun. Bahwa rezeki adalah hasil dari strategi. Maka ini tidak ada kaitannya orang non muslim atau orang Islam dibandingkan dalam skala harta benda. Nah, itu kan Karena beda ya. itu kan polanya banyak strategi. banyak sekali pertanyaan tentang kenapa orang Islam ini lebih Oh. banyak yang miskin, kenapa orang yang non Muslim itu sendiri tercukupi segala kebutuhannya. Betul. Jawabannya kayak di akhirat. Seolah-olah kan bahwa ada yang salah dari Islam ini Betul. sendiri gitu. Yang tidak menghasilkan unsur materi. Unsur materi. Nah, itu gimana tuh? Gus? Ya itu kan suatu hal yang menurut saya cara berpikir yang tidak menarik, Mas. Bahwa menariknya berpikir itu kita memperlakukan materi itu sebagai budak yang sejati. Saya hanya mewakili pertanyaan Mas. Jadi daya guna tentang mengelola dunia itu saya lebih condong kepada akli, bukan pakai dalil nakli. Saya memakai dalil akli. Ya di mana dunia itu harus kita siasai. Bahwa soal duit bermiliar-miliar, bertriliun-triliun atau sampai rumah dan mobil yang mewah, ini soal strategi murni. Rezekinya ada di mana? Ada di Allah yang memberi akal kepada manusia itu. Dia bisa menggunakan akalnya dan berstrategi di dunia sampai banyak menghasilkan profit-profit duniawi. Maka ini tidak ada hubungannya bahwa Materi orang dengan agama. non muslim materi juga agama. Ya, karena materi itu unsur yang disepakati. Banyak dalil-dalil Al-Quran juga menyatakan bahwa itu adalah hal yang paling rendah. Rendah itu bukan berarti salah. Rendah itu hanya tingkatan. Berarti ada yang lebih tinggi. Ya, dan Tuhan itu selalu mengajak kita berwisata kepada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Seperti yang tadi disebut berkarir. Berkarir itu. Bahkan nek manusia bisa berkarir dalam proporsi strategi materinya, dia akan memiliki tingkatan-tingkatan lebih. Dari punya A ke B ke C dan seterusnya. Ya, begitu pun dengan ritme ketuhanan di dalam proporsi imanen kita. Ya, itu kan hal yang menurut saya bahwa orang menganggap bahwa duit adalah rezeki itu konyolisme lagi. Nah, Cara berpikir yang konyolis. satu hal lagi, Gus. Ada sebuah persepsi yang
pada saat seseorang itu bahagia, terlepas konteks bahagia lah, maksudnya pada saat seseorang itu terpenuhi segala kebutuhannya secara finansial, dianggap itu adalah orang tersebut sudah bisa menjalankan agamanya dengan baik. Contoh kayak orang Islam misalkan, oh iya, karena dia rajin ibadah, dia sholat, sedekahnya bagus gitu. Nah itu gimana? Nah, itu bisa dibenarkan tidak seperti itu? Ya, sederhananya saya membaca banyak belajar kitab Safina yang saya bolak-balikan. Itu ada terbagi dua bidang, ada perkara dunia, ada perkara agama. Perkara agama ini adalah satu hal yang mutlak, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Perkara dunia itu adalah penasbihan. Kita harus mengelola dan memanajemen dunia yang diamanati Tuhan. Maka pengembangan duniawi serta peningkatan ukhrawi dalam konteks agama, ya saya agak sekuler ini dalam hal ini. Jadi ada pemisahan, ya, bahwa perkara dunia itu hasil dari kebermanfaatan kita beragama, sehingga agama tidak dinilai tukarkan sebagai faras dunia. Bahwa ketika saya tahajud, saya duha kemudian untuk memproduksi duniawi, walaupun ibadah level transaksional itu ya masih manusiawi, Pak. Gitu. Walaupun secara sistem tauhid itu ditolak gitu kan, tapi secara manusiawi kan diterima. Oke lah, kita subversif bahwa dengan subjektivitas cara pandang kita hargai semua. Nah, ini soal cara pandang, tapi belum ke corner pandang, ke sudut pandang, belum ke lingkar pandang, ya, belum ke global pandang. Banyak kita hal dalam memandang kehidupan. Walaupun memang orang yang berkarir di jalan Allah, di dalam fisabilillah ini, hampir yang menjadi tolak ukur dunianya itu mesti akan ditambah amanat-amanat dunia. Makanya nggak ada ceritanya sufi kere itu. Semua sufi itu konglomerat. Ada ceritanya sufi miskin itu. Jadi kalau ada sufi melarat gimana? Itu sufi-sufian. Beneran. Itu Sufi goblok. bukan tasawuf. Iya, terserah nih. Kenapa kecerdasan Anda jadi kayak menurun? Karena kurang kopi? Artinya kan bahwa alam sufistik itu bukan untuk karir dan rebutan pasar umat manusia. Saya tuh pernah baca Kang, jadi lupa bahasa apa ya, kalau nggak salah sih Snok kan. Jadi ajaran Islam itu kalah sama kita-kitaan gara-gara ajaran tasawufnya. Iya bener nggak maksudnya? Ya kata jenengan malah justru orang tasawuf ya kaya raya. Kalau enggak ya berarti goblok. Ya, gitu maksudnya sufi-sufian lah. Artinya demikian itu apa yang dirabah si itu gitu, si Snok itu. Jadi Snok kan berpikir antitesa dari sebuah tesa tasawuf. Jadi dia berpihak kepada alam pikir yang kontradiksi dengan metode tasawuf, yang terbukti bahwa proses dan kronologis Islamisasi di Jawa itu tidak lepas dari peran besarnya tasawuf. Ya, dengan cara tasawuf lah wali-wali Songo bisa mengambil hatinya banyak orang Indonesia dalam keseluruhan. Dan ini kan sangat menyebalkan bagi Snok yang berposisi sedang menjajah Indonesia. Betul. Ya, ini pesaing utama secara ideologis gitu loh kan. Dan ini tidak bisa dicabut. Akhirnya bikin pernyataan demikian. Ya, mungkin akhirnya ya. menjadi pernyataan demikian sebagai antitesanya. Antitesa itu. Jadi untuk menandingi tasawuf yang saat itu sangat berperan sekali pada saat penyebaran agama Islam di Nusantara ini, dan untuk menghambat bahwa tasawuf itu sesuatu yang salah, tasawuf itu bukan sesuatu yang tepat. Akhirnya Snok itu mengeluarkan statement seperti itu untuk meruntuhkan hegemoni tasawuf yang menjadi nilai mayoritas yang disepakati oleh masyarakat Indonesia. Ya, cuma kan ini ketidaksambungannya Snok saat itu kan karena mayoritas orang Indonesia masih ahli spiritualis, belum sampai ke mayoritas intelektualis. Sehingga tidak laku argumen itu pada rakyat Indonesia, Pak. Nah, bahkan saat ini pada saat Indonesia sudah mulai berkembang dengan intelektualnya, tapi ada juga orang yang tetap
melihat tasawuf itu seolah-olah menjadi alasan sebuah kemalasan gitu. Sehingga tasawuf itu adalah orang-orang yang hanya memegang tasbih, tasawuf itu adalah orang-orang yang hanya nyepi di gua, tirakat di hutan. Nah, itu bagaimana menyikapi seperti itu, Gus? Ya, itu kan juga tadi balik ke cara pandang antitesa dalam berpikir ya. Sama dengan kita melihat hal yang profesi seseorang kemudian kita tidak melakukan, kan kita bisanya komentar. Karena kita bukan dan belum pelaku ya, kepada tingkatan itu. Saya punya adik ipar contohnya, Wak. Itu ahli turut. Beliau total ketijani itu. Sampai tidak memilih teknis mekanis maisah di dunia. Dia tidak punya pekerjaan. Ya, ketika dia dianggap aneh oleh orang umum bahwa loh Gus kok nggak kerja sampean hanya wirid aja zikir aja. Loh saya juga aneh kok sampean uripnya kerja aja. Jadi pada aneh ya. Alien ketemu manusia itu sama-sama aneh kayak biru-biru kucing kan. Selah nganggur beres. Yuk kapan nganggur? Jadi kita tas BWG. Beli nganggur. Diam aja. Diam. Ijazah daripada aneh. Ijazah Nganggur. Kalau dalam ruang cara pikir metode beragama kan bahwa hal tasawuf yang dianggap tidak melakukan teknis duniawi ini kan konteksnya maisha. Duniawi itu kan maisha. Nah orang-orang yang sudah melepaskan itu kan berarti dia naik tingkatannya dalam perbuatan hidupnya yaitu ke amalia dan ibadah. Bolak balik amalia dan ibadah. Loh nyatanya adik saya itu dititipi Mercy, dititipi Alphard dalam amanat duniawinya, Pak. Iya, datang sendiri. Ya, tanpa sebab dia bekerja gitu. Hanya silah saja tadi kakinya. Sudah memposisikan di makom tajrid lah berarti. Betul. Dan itu tidak menjadi orientasi untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Ya, ketika syariat kewajiban sebagai suaminya itu sudah standar cukup, istrinya menerima selesai. Atau mungkin karena beliaunya memang ada di posisi keluarga dan lingkungan, atau mungkin bisa dibilang dari darah yang bagus. Ya, dia dari darah yang nasab bagus, yang bagus, yang mewariskan sebuah konglomerat nasib dalam hal ibadah dan amalia. Faktor nasab yang bagus dalam arti bin. Walaupun nasab secara makna dalam agama itu kan diartikan nafkah. Yang halal itu adalah nafkah yang bagus, bukan nafkah yang bin. Ya, cuma paradigma kita terjebak oleh dogma bin. Iya. Nasab yang baik itu adalah bin. Itu menurut saya dogma. Kalau kita hancurkan dogma itu dengan paradigma, maka nasab yang baik adalah yang anak perempuannya dinafkahi oleh bapaknya yang halal hasil nafkahnya. Niki yang saya ambil itu nasab yang baik itu, bukan fulan bin fulan dan seterusnya. Itu hanya sebagai tanda-tanda untuk siap mengemban amanah dunia dalam di atas kepalanya ada bendera siapa. Dan ini kan orang-orang begini lebih angkat berat sebetulnya ya. Dia fitness moral saja, dia ikhtiyat saja dalam kehidupannya, wah ya. Tapi berarti selalu menjaga nama baik. Orang-orang kayak kita yang bernasabkan cengker remet ini bisa mempunyai potensi dan seperti itu dimuliakan oleh agama kan. Ketika kita berhero, bersemangat serta bergoyah mencari maisha yang halal secara nafkah. Halal itu kan dijelaskan tanda-tandanya oleh agama, kemudian disepakati oleh budaya. Di dalam kultur manusia itu bahwa pekerjaan yang halal itu adalah pekerjaan yang menjadi penolakan dari apa yang dilarang Allah. Artinya sebuah pekerjaan yang masih selaras dengan perintah Allah, minimal di bab kebaikan tadi, dengan profesi-profesi yang tidak mencuri, menipu dan sebagainya. Itu tersebut baik oleh paradigma agama. Cuma kadang kita terjebak oleh dogma yang ketika semakin banyak orang mengkonsumsi dogma ya akhirnya dikerasa dari domba, Bang. Diadu-adu mawon. Gampang pisan diadu-adu ikut enggak? Berarti seorang pengacara pun bisa menjadi wali. Maksudnya apa? Ya, kalau kita membedah istilah wali, itu kan juga memiliki definisi. Wali itu tidak hanya konkret di waliullah saja. Ini terlalu absurd kita mendeteksi sesuatu yang pandangan tentang wali itu sendiri apa tuh? Iya, kalau menurut saya karir juga. Artinya bahwa wali itu ada tingkatan. Kenapa ada tersebut wali nikah? Kenapa ada tersebut wali murid? Bahkan wali B. Ini kan sebuah definisi. Wali nikah secara agama dilegitimasi, Pak. Sah sebagai bahasa, sah sebagai istilah. Ya, jadi sebelum kita berjenjang ke waliullah,
ya kita juga sudah menjadi wali, dan itu adalah asas bersyukur sehingga kita tidak kufur untuk menginginkan hal-hal yang belum ada. Gitu. Ya, saya wali nikah adik saya ketika bapak saya sudah almarhum. Saya wali, saya punya anak perempuan. Gitu loh. Saya wali. Sekaligus wali murid anak saya. Sekaligus saya sedang berkarir di wali Allah karena selalu mengajak ibadah anak istri di jalan Allah. Jadi itu sangat potensial sekali. Jadi semua orang Islam itu sangat berpotensi menjadi wali Allah. Dari manapun nasabnya. Dari manapun nasabnya. Yang Apapun penting profesi. kinerja nasib tadi. Ya. Ketika kinerja nasib kita bagus sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara global, maka potensi kita di SK-kan menjadi wali Allah itu sangat mungkin sekali dari atas ke bawah itu. Tidak menutup kemungkinan untuk kita diberikan gelar kehormatan wali. Ini soal kinerja nasib kan tadi. Nasib itu ya bila akhlak ya ucapan dan perbuatan, qauli dan fi'li, selesai. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk Kang Badi? Ya, monggo. Apa udah habis? Saya terlalu banyak ngomong ini, mohon maaf. Saya jadi senang melihat dia merasa apa kecerdasannya menurun gitu. Makanya saya diam saja sudah dulu. Dia mendadak kecerdasannya menurun. Beliau sedang tawat di satu. Di Ya, kopinya, ya, biar inspirasi. Ya bagi saya Anda yang aneh. Saya mah biasa aja. Karena nggak ada masalah. Aduh iya. Mendadak masalahnya hilang semua. Mendadak. Termasuk tadi yang dibahas di luar kamera antara surga dan neraka. Jadi tadi tanya sendiri lah. Masa saya harus mewakili terus? Jadi emang ya istilah surga dan neraka kan balik lagi ini bicara umum ya, kan, bicara umum yang biasa terjadi. Udahlah kita sholat ya buat surga lah gitulah, nggak sholat ya buat neraka lah gitu kan, sederhana banget. Nah yang orang-orang yang khosim mah enak. Nah, sekarang kita kan pengen mewakili, pengen mengasih kabar nih loh sebenarnya begini. Oh iya. Gitu tuh. Gimana? Misalnya kayak mohon maaf ya kan. Saya aja. Kalau misalnya nggak belum sholat isya nih, tidur plek jam berapapun pasti sebelum subuh lah pasti bangun. Dan itu langsung gelagap. Nah, ya itu tanda saya ahli surga apa? Dibalik tatkala saya mah pengen tahajud, pengen makan banyak tapi nggak itu nggak ke girohnya tuh nggak ada. Apakah itu lantas juga termasuk Sebuah masalah? Iya, wah pilih-pilih ibadahnya, wah neraka. Artinya gimana tuh yang demikian tuh, yang mewakili orang-orang yang saya mah cuma bisa 5 waktu doang. Betul. Sunnahnya apalagi tasawuf kan jauh, orang-orang umum. Biar mereka juga pede masuk surga atau dalam tanda kutip dapat. Gua walaupun begini tukang beca juga. Nah itu tukang beca itu kan udah tukang beca disuruh puasa wajib, wah ini yang amal ibadah atau perintah-perintah yang dalam tanda kutip berat lah, itu hak tukang beca kan, mohon diselamatkan itu biar masuk surga. Iya. Kembali lagi kepada samudera agama, yaitu kepada kehidupan. Dan kehidupan ini agama lebih condong juga kepada keawaman. Awam secara pandang tasawuf itu adalah umum, bukan awam yang tidak tahu, tapi awam yang umum. Jadi agama itu memang untuk skala yang umum dengan berbagai tingkatan manusia dalam menjalani ibadahnya. Jika dorongannya adalah surga, itu adalah energi iman sebetulnya. Dan itu boleh ya. Menurut saya tidak apa-apa. Ya karena saya pengennya dia surga, pada praktek jasadnya baik, ibadah kok. Ya, nggak lantas kemudian pengen surga tapi melayu wening surga dunia kan? Dia langsung jengkelit gitu loh. Iya. Setidaknya masih berpraktik kebaikan yang selaras dengan perintah Allah. Ya, karena ada orang yang menuju surga itu dari alamat dunia, ada yang memang dari akhirat. Jadi orang yang tasawuf, orang yang sufi itu memang langsung vertikal. Ada yang horizontal karena pengen dunia dulu. Ada orang yang taat ibadah meningkat kualitas amalnya dalam hal agama itu karena memang dorongannya adalah dunia. Perbekalannya itu kebanyakan, dan itu enggak apa-apa. Itu
pun Sah-sah saja. sah-sah saja. Surga boleh dieksploitasi oleh hamba Allah. Menjadi Surga tidak panitia bisa surga. kapling oleh panitia sosial Allah, Panitia. tidak bisa. Dan semua berhak untuk mendapatkan surganya gitu loh, dengan dorongan apapun. Seperti kita, kenapa kita makan? Karena kita ada dorongan lapar. Ketika kita melakukan makan, ya baik, itu selaras dengan perintah dokter. Ya, jadi makan itu karena ada asbab lapar. Ada orang yang masuk surga karena sebabnya pengen dunia, dan setelah dapat dunia dia juga alirkan secara hasan. Itu juga prestasi di hadapan Allah gitu loh. Bisa kumulot itu bahkan yang begitu. Ya, ini bisa kumulot ya. Dan dia terhindar dari rasa yang paling beriman, rasa yang paling baik dalam sektor ibadah. Kebanyakan kan orang-orang ahli dunia yang untuk agama ini sangat tawadhunya luar biasa, yang tidak dimiliki oleh abid, seorang ahli ibadah yang masih hidup di dunia. Ini beda. Bahwa orang yang masih hidup di dunia kemudian dia sidikun dalam hal, wah iyalah aku ibadah karena aku pengen dunia-dunia, itu nilainya sudah sidik, itu sudah jujur. Dan ini lebih baik daripada yang diam-diam katone menganan tapi pengennya mengonon. Ya, ini kan habis. Ya ini Kalau mungkin alhamdulillahnya bisa maksimal ya. Iya, itu bisa. Iya, alhamdulillahnya bisa maksimal. Jadi nggak yang ibadah. Ya barangkali dia yang keren ya. Maksudnya gimana? Ya hanya saya yang tahu lah. Menarik lah ya. Susah diungkapin. Terus